Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, merespon isu Jokowi akan pindah ke Partai Solidaritas Indonesia setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Hasto mengatakan pihaknya tidak mau berspekulasi dengan isu-isu, melainkan fokus pada hal-hal yang bersifat objektif. PDIP berdiri kokoh pada hal-hal objektif, rasional yang melekat dengan kehendak rakyat. Isu tersebut bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari. Jadi, dirinya tidak berbicara isu karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Hasto menjelaskan, PDIP berbicara hal-hal objektif rasional yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang dibahas oleh PDIP dan menjadi fokus dari seluruh gerakan kepartaian. Isu Joko pindah ke PSI muncul setelah putra bungsunya, Kaisang Pangarep, bergabung dengan PSI. Bahkan, kini Kaisang resmi menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, ia mengatakan surat permohonan PSI untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mendapat balasan dari pihak PDIP. Raja menjelaskan pertemuan PSI dengan PDIP bakal diatur setelah Megawati pulang dari luar negeri. Ia mengaku mendapat WA dari Hasto bahwa suratnya telah diterima, insya Allah akan diatur ketika Megawati pulang dari luar negeri. Raja berharap komunikasi yang akan dilakukan dengan PDIP ini bisa memberikan manfaat kepada PSI. Di surat yang ditandatanganinya, ia memohon audiensi untuk minta nasihat wejangan sekaligus membahas isu kebangsaan. Yang bisa saya sampaikan, selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. Itu kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Belum ada, jujur belum ada, karena kami akan mendengar ke seluruh DPD, DPW aspirasi dari teman-teman di PSI seperti apa, di masyarakat seperti apa. Kami akan kumpulkan semua baru nanti kami bisa putuskan. Untuk sekarang mungkin kemarin Sis Grace, Bro Raja semua sudah sempat dulu mendukung yang satu, terus pernah dekat dengan yang sekarang. Bukan keputusan akhir, karena balik lagi saya akan mendengar dari seluruh aspirasi dari DPD maupun DPW supaya kita nanti bisa solid untuk mendukung capres pilihan kita. Diberitakan sebelumnya, Ketua PDIP Puan Maharani merespon wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Puan mengajak Kaisang untuk bertemu dengan dirinya dulu sebelum menemui Ketua Umum PDIP itu. Puan mengatakan, ayo Mas Kaisang bertemu dengan saya dulu. Puan mengatakan dirinya menunggu kesediaan putra Presiden Jokowi untuk bertemu dengannya. Ayo Mas Kaisang ketemu dengan Mbak Puan. Yuk, ini sudah ditunggu sama Mbak Puan. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaisang. Puan menerangkan PDIP berharap semua partai politik mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sebelumnya, Kaisang mengaku akan bertemu dengan seluruh ketua umum partai politik termasuk Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Ia akan datang ke Hambalang, datang ke Teuku Umar, dan semua akan didatangi. Kaisang ketua PSI sekarang ya, dan saya pikir PSI satu partai anak muda yang menurut saya sih bagus banget mereka hadir ya. Jadi kita jangan terus berburuk sangka juga begini begitu, enggak perlu, biarkan aja anak-anak muda memang mau gitu ya. Saya terus terang sangat mengapresiasi keberanian Kaisang untuk memimpin dan juga apresiasi kepada pengurus-pengurus PSI seperti Sana dan sebagainya yang memilih Kaisang untuk jadi ketua PSI kan. Itu generasi Anda juga. Untuk informasi, bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan, padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi, baik saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi,
Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama, Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan, maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati. Sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai. Sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi putra Jokowi, Kaisang Pangarep, malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Pemecatan itu pernah tegas dilakukan PDIP terhadap Gubernur Maluku Murad Ismail. Kala itu istrinya bergabung ke Partai Amanat Nasional dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Atas keputusan istrinya, Murad pun dicopot dari Ketua DPD PDIP Maluku dan dipecat. Lantas bagaimana dengan Jokowi? Masyarakat banyak menanti tindakan PDIP terhadap Jokowi setelah Kaisang memutuskan tidak bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu.